Oke, Coach, untuk tanggapan terkait Persipura di musim kemarin seperti apa? Ya, tentunya kalau bicara Persipura di musim kemarin, ya tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Persipura masih tetap bisa eksis di Liga 2 walaupun perjalanannya cukup cukup apa ya, cukup melelahkan begitu. Dengan target-target atau dengan apa namanya sebuah kompetisi yang cukup ketat, ya semua orang menganggap bahwa Persipura pasti degradasi, tapi kita bersyukur karena Persipura masih tetap bisa eksis di apa namanya di Liga 2 dan itu kita patut mengucap syukur dengan hal itu. Ya semua itu karena kita tahu poinnya sih sebenarnya cuma satu saja, bahwa kalau persiapan yang baik pasti akan menghasilkan hasil juga yang baik. Gitu. Kita tahu bahwa kemarin itu kan persiapan Persipura musim kemarin itu adalah sudah mau dekat kick off kompetisi Liga 2, baru persiapan dan lain-lain itu mulai dilakukan. Ya, itulah yang pastinya akan menjadi kendala bahwa tidak akan mencapai dengan target-target yang sudah ada. Begitu. Tapi kita juga patut memberikan apresiasi kepada pengurus Persipura karena bisa dalam waktu yang cepat mempersiapkan tim sehingga Persipura bisa tetap eksis di Liga 2. Begitu. Ya tentunya dengan kemarin perombakan-perombakan yang sudah dilakukan dan kita bersyukur dengan masuknya adik kami, Coach Ricardo Salampesi bisa membawa sedikit perubahan-perubahan yang terjadi dalam tim sehingga bisa membawa Persipura tetap berada di Liga 2. Itu tentu menjadi catatan-catatan yang penting bahwa apa namanya ke depannya kita berharap bisa mempersiapkan diri lebih baik sehingga bisa menghasilkan apa namanya tim untuk berlaga di Liga 2. Jadi saya berharap hal-hal yang sudah terjadi di musim kemarin itu tidak terulang lagi di musim yang sekarang. Sekiranya akan mengikuti Liga 2 lagi di musim ini. Begitu. Jadi mungkin itu yang saya berharap manajemen harus segera mempersiapkan tim sehingga apa namanya musim yang akan datang atau musim tahun ini bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Mungkin begitu, Pak. Untuk pertanyaan kedua, harapan untuk Persipura di musim ini seperti apa? Ya tentu harapan kita adalah tadi saya sudah sampaikan sedikit bahwa harus mempersiapkan diri secepat mungkin. Tentu pasti ada kendala-kendala terkait sponsor dan macam-macam dan kita tahu sekarang kita telah berada di tahun politik. Setelah Pilpres Pileg akan masuk ke Pilkada. Ini tentu akan menjadi satu masalah baru buat Persipura. Tapi mungkin saya mau sampaikan buat manajemen bahwa di musim ini ya segera harus mempersiapkan tim lebih awal begitu sehingga pelatih, para pemain bisa membangun kerjasama, chemistry yang baik sehingga bisa menghadapi musim berikut itu atau musim ini bisa berjalan dengan baik. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan ke manajemen Persipura adalah bagaimana bisa membuka diri, membangun komunikasi dengan semua orang. Karena semua orang ini sudah terlanjur mencintai tim Persipura ini. Jadi saya kira banyak orang mungkin di luar sana yang selain punya duit, mereka ada punya misalkan jalur-jalur yang bisa dikomunikasikan dengan manajemen Persipura untuk bagaimana bisa mendapatkan sponsor dan lain-lain. Nah, hal-hal ini yang saya lihat mungkin belum terbangun di dalam tim Persipura untuk bagaimana manajemen ini bisa membuka diri untuk membangun komunikasi dengan semua orang. Ya saran saya sih mungkin bisa dibuka semacam diskusi-diskusi publik, bagaimana kita menyelamatkan Persipura atau bagaimana Persipura bisa eksis lagi di musim yang akan datang atau di tahun ini. Sehingga semua orang yang mencintai Persipura, semua orang yang ingin untuk tim ini tetap eksis, ya datang bersama-sama untuk kita mendiskusikan.
Sehingga kita cari solusi bersama untuk bagaimana bisa mendapatkan sponsor, bisa mendapatkan uang, untuk bagaimana Persipura bisa tetap eksis di musim ini. Jadi itu yang saya sangat berharap kepada manajemen Persipura untuk bagaimana, mari ajak kami semua berdiskusi, ajak semua orang ikut berdiskusi tentang Persipura, sehingga masing-masing orang tentunya punya linknya masing-masing, punya apapun itu, mereka bisa datang untuk bagaimana duduk bersama, berdiskusi, kira-kira Persipura ini seperti apa kira-kira musim ini. Tetap eksis di Liga 2 kah, atau mau menuju Liga 1? Begitu. Mungkin itu yang saya menyarankan, sehingga supaya cepat kita mendiskusikan dari sekarang, sehingga persiapan Persipura bisa lebih baik. Mungkin itu yang saya mau menyarankan kepada manajemen. Pertanyaan ketiga, kira-kira siapa the next pelatih Persipura? Apakah dari luar Papua atau pelatih lokal? Kalau luar Papua siapa? Kalau lokal siapa? Terus berikan alasan. Kalau saya tidak bicara terkait siapa dari luar Papua, karena kemarin dengan Ricardo Salampesi bisa membawa Persipura di masa krisis atau kritis, saya kira itu patut dipertimbangkan oleh manajemen Persipura. Begitu. Walaupun ada seniornya di Rifat Dalam, ya silakan, nanti tergantung dari manajemen melihatnya seperti apa. Tapi saya lihat apa yang dilakukan oleh Coach Ricardo Salampesi kemarin sudah cukup baik, dan dia masuk di masa-masa kritis dan telah menyelamatkan Persipura untuk tetap berada di Liga 2. Jadi tentunya ini menjadi pertimbangan manajemen. Saya tidak bicara pelatih yang akan diambil dari luar. Saya berharap pelatih, mari, kami punya anak-anak Papua, kami punya anak-anak di sini juga sudah punya lisensi yang cukup. Saya minta untuk mempertimbangkan mereka, begitu. Karena saya lihat yang belum terbangun dalam tim itu adalah kemarin mereka tidak bermain sebagai sebuah tim, tapi masih bermain sendiri-sendiri. Jadi itu yang saya berharap, bahwa pelatih yang nanti akan ditunjuk musim berikut itu tentunya tidak lagi mengambil pelatih dari luar, tapi manfaatkan anak-anak yang ada di Papua sini, sehingga mereka yang lebih mengenal karakter, mereka yang akan memberikan contoh yang lebih baik kepada anak-anak. Begitu. Di dalam tim kemarin saya lihat memang masih tidak bermain sebagai sebuah tim, masih bermain sendiri-sendiri. Jadi saya berharap yang di musim sekarang ini harus segera dibangun sehingga bisa bermain sebagai suatu keluarga atau sebuah keluarga yang harus dibangun di dalam tim Persipura. Dulu waktu kami punya masa dulu, yang terbangun itu adalah membangun sebuah keluarga di dalam tim. Sehingga tertanam chemistry itu, sehingga mereka bisa bermain menjadi sebuah keluarga di dalam tim. Sehingga sudah baku tahu, siapa mesti melakukan apa, siapa mesti melakukan apa. Itu saya berharap bisa terbawa kepada adik-adik kita yang sekarang. Begitu. Jadi yang terpenting itu adalah kita membangun sebuah chemistry di dalam tim. Jadi sehingga semua menganggap bahwa semua ini saling membutuhkan, semua saling saling membutuhkan di dalam tim. Tidak bisa satu orang menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Jadi itu yang saya berharap, ini yang belum terbangun dalam tim Persipura hari-hari ini. Begitu, karena masing-masing masih bermain menurut kehendaknya masing-masing. Jadi saya berharap itu titipan saya buat manajemen, buat pelatih. Yang terpenting dari sebuah tim adalah membangun chemistry, membangun kekeluargaan dalam tim. Sehingga tim itu bisa berjalan menjadi sebuah keluarga. Tidak seperti yang kita lihat kemarin-kemarin, sebelum Ricardo Salampesi masuk itu, semua masih bermain dengan visinya masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja pertanyaan dari kita. Terus yang terakhir, satu kata untuk Persipura. Ya, Persipura ini adalah harkat dan martabat kami. Jadi saya berharap kami terus mendukung tim Persipura dan harus punya target. Bahwa kalau mau ke Liga 1, kenapa tidak? Begitu. Jadi tetap kita dukung tim Persipura. Persipura adalah jati diri kita orang Papua. Terima kasih. Tuhan berkati.